Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prananda Dika Santosa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian akhir semester yang sudah saya buat mata kuliah Cloud Computing. Di sini untuk soal yang nomor satu adalah jelaskan istilah di bawah ini, yaitu Software as Service, Utility Computing, dan Integrated Network. Ini sudah saya buat. Untuk Software as Service atau SaaS, ini definisinya adalah SaaS adalah model penyediaan perangkat lunak berbasis cloud, di mana aplikasi dihosting oleh penyedia layanan dan dapat diakses oleh pengguna melalui internet, tanpa perlu instalasi atau pemeliharaan di perangkat mereka. Ada beberapa karakteristik. Yang pertama berbasis cloud, kemudian model berlangganan, pembayaran otomatis, aksesibilitas, dan skalabilitas. Contohnya ada Google Workspace, Microsoft 365, Salesforce, dan Dropbox. Adapun keuntungan dari SaaS, yaitu yang pertama mengurangi biaya infrastruktur dan pemeliharaan perangkat lunak, fleksibilitas dalam akses dari berbagai lokasi, kemudian skalabilitas tinggi untuk kebutuhan bisnis. Adapun kekurangannya, yaitu ketergantungan pada koneksi internet, masalah keamanan dan privasi jika data tersimpan di server di pihak ketiga. Yang kedua, utility computing. Utility computing adalah model layanan TI di mana sumber daya komputasi seperti penyimpanan, pemrosesan, dan jaringan ditawarkan sebagai layanan berbasis pengguna. Mirip dengan model pembayaran listrik atau air, pay as you go. Pengguna hanya membayar sesuai dengan kapasitas yang digunakan. Adapun karakteristiknya yaitu on-demand resource, yaitu pengguna bisa menambah atau mengurangi sumber daya sesuai kebutuhan. Pay as you go itu biaya yang dikenakan sesuai dengan penggunaan aktual dan biaya tetap. Dikelola oleh penyedia cloud, infrastruktur dan pemeliharaan dilakukan oleh penyedia layanan. Kemudian efisiensi biaya. Tidak perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik seperti server dan jaringan. Adapun contohnya yaitu ada Amazon Web Service, kemudian ada Microsoft Azure, Google Cloud Platform, dan keuntungannya adalah mengurangi biaya modal untuk pembelian perangkat keras, fleksibel dalam penyusunan sumber daya, tidak perlu memelihara atau mengelola infrastruktur sendiri. Adapun kekurangan dari utility computing yaitu ketergantungan pada penyedia layanan, resiko keamanan dan kebocoran data. Yang ketiga, integrated network adalah konsep di mana berbagai jenis layanan komunikasi seperti data, suara, video digabungkan dalam satu infrastruktur jaringan yang sama, sehingga dapat digunakan secara bersamaan dengan lebih efisien. Karakteristiknya yaitu konvergen layanan, jaringan berbasis IP, efisiensi infrastruktur, fleksibilitas dalam komunikasi. Contoh integrated network yaitu ada voice over IP, VoP, kemudian ada triple play service, ada 5G network. Keuntungan dari integrated network sendiri adalah mengurangi biaya operasional dengan satu jaringan untuk banyak layanan, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi komunikasi, memudahkan manajemen dan pemeliharaan jaringan. Kemudian adapun kekurangannya yaitu ketergantungan pada infrastruktur jaringan yang andal, resiko serangan cyber jika keamanan jaringan tidak terjaga. Baik, untuk yang kedua yaitu jelaskan dan gambarkan arsitektur network dari hybrid cloud computing. Nah, penjelasan arsitektur network dari hybrid cloud computing yang pertama definisinya adalah model komputasi awan yang menggabungkan private cloud atau cloud pribadi dan public cloud atau cloud public memungkinkan transfer data dan aplikasi antar keduanya. Dengan arsitektur ini, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja, keamanan, dan efisiensi biaya dengan memilih di mana data dan aplikasi harus dijalankan. Adapun arsitektur jaringan hybrid terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama private cloud. Infrastruktur cloud pribadi yang dikelola organisasi biasanya digunakan untuk aplikasi kritis, data sensitif, atau beban kerja yang membutuhkan keamanan tinggi. Data berada di on-premise atau pusat data sendiri atau di host oleh penyedia cloud seperti VMware, Cloud, atau Azure Stack. Yang kedua, public cloud. Infrastruktur cloud publik yang dikelola oleh penyedia seperti Amazon Web Service digunakan untuk beban kerja yang membutuhkan skala besar. Contoh layanan sering digunakan yaitu cloud storage, virtual machine, big data processing.
Kemudian ada hybrid cloud network atau jaringan penghubung. Itu menghubungkan private cloud dan public cloud dengan jaringan yang aman dan efisien. Beberapa opsi koneksi yang umum digunakan adalah VPN atau Virtual Private Network. Ada Direct Connect atau ada WS Direct Connect, Azure Express Route, dan sebagainya. Ada SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network. Kemudian orkestran dan manajemen layar, yaitu mengelola sumber daya di private dan public cloud, menyediakan otomatisasi, monitoring, dan kebijakan keamanan terpadu. Contohnya eh, Kubernetes, Terraform, OpenShift, VMware, vRealize. Kemudian ada security dan compliant layer, yaitu melindungi data dan sistem dengan mekanisme firewall, enkripsi, IAM, dan Zero Trust Security. Kemudian di sini ada diagram arsitektur network hybrid cloud. Berikut adalah gambaran arsitekturnya. Nah, keuntungan hybrid cloud computing adalah fleksibilitas, efisiensi biaya, keamanan lebih baik, skalabilitas. Contoh implementasinya ada di perbankan dan keuangan, e-commerce, kemudian di pemerintahan, ini data sensitif di private cloud, tetapi layanan publik berbasis web berjalan di public cloud. Oke. Kemudian soal nomor 3, beberapa faktor yang bisa kita lihat dalam implementasi cloud computing di seluruh dunia bisa dibilang keberhasilan implementasi di sebuah perusahaan menjadikan perusahaan dapat menekan cost dan sistem perkembangan suatu perusahaan akan naik. Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam implementasi cloud computing sebutkan dan jelaskan. Baik, yang pertama adalah keamanan dan kepatuhan atau security compliance, yaitu keamanan adalah faktor paling kritis dalam implementasi cloud computing. Perusahaan harus memastikan bahwa data mereka aman dari ancaman cyber, serangan hacker, atau kehilangan data. Aspek yang perlu diperhatikan adalah enkripsi data, identity atau akses manajemen, regulasi dan kepatuhan, backup dan disaster recovery. Contoh implementasinya itu ada di bank dan lembaga keuangan harus mematuhi regulasi keamanan data seperti PCI DSS untuk transaksi keuangan, rumah sakit dan klinik harus memastikan data pasien tetap aman dan standar seperti HIPAA. Yang kedua, skalabilitas dan kinerja, scalability dan performance. Yaitu salah satu keuntungan utama cloud computing adalah fleksibilitas dalam meningkatkan atau menurunkan kapasitas sesuai kebutuhan. Aspek yang diperhatikan adalah on-demand scaling, load balancing, edge computing, multi-cloud strategi. Adapun contoh implementasinya yaitu ada di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Amazon. Adapun di media streaming seperti Netflix, YouTube, dan Disney. Kemudian yang ketiga, biaya efisiensi operasional atau cost dan operasional efisiensi. Cloud computing memungkinkan perusahaan mengurangi biaya operasional karena tidak perlu berinvestasi dalam infrastruktur IT yang mahal. Itu model pay as you go. Aspek yang diperhatikan adalah OPEX versus CAPEX, right sizing, automation, dan DevOps, hybrid cloud. Adapun contoh implementasinya adalah di startup penggunaan cloud untuk menghindari biaya besar dalam membeli server fisik. Perusahaan besar menerapkan cloud untuk menjaga data sensitif di private cloud sambil menggunakan public cloud untuk workload yang besar. Yang keempat, integrasi dan manajemen atau integration dan manajemen. Yaitu cloud computing harus dapat diintegrasi dengan sistem IT yang sudah ada agar perusahaan bisa memaksimalkan manfaatnya. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu ada hybrid dan multi cloud integration, IPA management, cloud monitoring, DevOps dan atau CD pipelines. Contoh implementasinya itu di perusahaan manufaktur mengintegrasikan cloud dengan Internet of Things (IoT) atau untuk pemantauan prediksi secara real time. Perusahaan fintech menggunakan API gateway untuk menghubungkan layanan pembayaran digital dengan aplikasi bank. Baik, terus kemudian yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 8 keuntungan dan 3 kerugian dari virtualisasi dan cloud computing. Nah, yang pertama adalah 8 keuntungannya, yaitu ada efisiensi biaya atau cost efisiensi. Berikut penjelasannya, virtualisasi mengurangi kebutuhan perangkat keras, kemudian memungkinkan perusahaan menggunakan model pay as you go. Yang kedua, skalabilitas tinggi. Ketiga, pemulihan bencana atau disaster recovery. Keempat, mobilitas dan akses jarak jauh atau remote access dan mobility. Kelima, peningkatan keamanan atau enhanced security. Keenam, efisiensi penggunaan sumber daya atau resource optimization. Yang ketujuh, kecepatan implementasi atau rapid deployment.
Yang kedelapan, ramah lingkungan atau eco-friendly. Kemudian tiga kerugiannya di virtualisasi dan cloud computing yaitu yang pertama ketergantungan pada koneksi internet atau internet dependency. Yang kedua resiko keamanan dan privasi atau security. Nah, ini data yang disimpan di cloud berada di server pihak ketiga sehingga berpotensi rentan terhadap kebocoran data atau serangan cyber. Yang ketiga kompleksitas manajemen, complexity in management. Itu pengelolaan lingkungan cloud yang besar membutuhkan keahlian teknis tinggi untuk memastikan konfigurasi yang aman dan optimal. Ya, soal yang kelima, untuk penjelasan ini sudah saya video dan saya rekam, nanti saya akan upload di YouTube. Sekian untuk presentasi dari UAS saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.